Assalamualaikum sahabat beriman. Cicak seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Hewan ini bisa kita temui di rumah dan pepohonan. Dalam Islam, cicak biasanya diperangi karena hewan ini termasuk hewan pengganggu. Dan tahukah kamu, jika cicak ternyata bisa dibunuh, lalu ada fakta-fakta apalagi dalam Islam? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini dan tonton terus hingga akhir. Sahabat beriman, sebelum lanjut, mari bersyalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Kemudian, like video ini agar terus membagikan syiar Islam. Amin, ya Rabbal Alamin. Cicak meniup api yang membakar Nabi Ibrahim. Kisahnya dimulai ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Dalam sebagian riwayat dikisahkan jika ada dua hewan yang berperan pada kejadian tersebut, yakni semut dan cicak. Dikisahkan bahwa saat api besar dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim, semua makhluk menyaksikan peristiwa itu. Tapi ada seekor semut kecil yang datang membawa setetes air di mulutnya. Ia berlari menuju api yang menggunung itu. Melihat kejadian itu, makhluk lain yang keheranan dan menyaksikan kejadian itu berpikir bahwa tidak mungkin jika api yang besar dan berkobar itu akan padam karena setetes air yang ada di mulut semut itu. Hingga mereka pun bertanya, "Apa yang bisa kamu lakukan dengan setetes air itu?" Namun kemudian semut itu menjawab, "Aku tahu air ini tak akan memadamkan api, tapi aku ingin menunjukkan pada Allah bahwa aku berpihak kepada Ibrahim, bukan pada Namrud." Di sisi lain, cicak justru mendekat dan meniup-niupkan api yang dibuat oleh Namrud, agar api yang dibuat Namrud semakin membesar. Memang tiupan cicak tidaklah seberapa, tapi dengan apa yang dilakukannya, semua tahu cicak ada di pihak mana. Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitabnya Faid Al-Qadir Syarh Al-Jami' Al-Saghir menuliskan beberapa poin penting yang menjadi rangkuman hikmah dan sebab kenapa Nabi Muhammad memerintahkan untuk membunuh cicak. Dan di antara hewan yang diperintahkan untuk dibunuh adalah cicak. Cicak meniup api kepada Ibrahim. Ia adalah hewan fasik, termasuk fawasik, dan ia menyakiti manusia, masuk ke dalam makanan, merusaknya, menjatuhkan diri ke dalam wadah air dan makanan, dan menyebarkan penyakit. Sunnah membunuh cicak. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim memberikan penjelasan khusus mengenai hadits-hadits tentang perintah membunuh cicak dan keutamaannya. Cicak termasuk hewan fasik dan ia menyakiti, merusak makanan, serta membahayakan manusia, maka dianjurkan untuk membunuhnya, bahkan dianjurkan untuk segera membunuhnya. Beberapa hadits bahkan sangat menganjurkan umat muslim untuk membunuh cicak. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak dan beliau menyebutnya hewan fasik atau hewan pengganggu. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faid Al-Qadir menyebutkan bahwa dalam beberapa riwayat Atsar, seseorang tabi'in pernah melihat tombak Rasulullah yang tergeletak. Lalu ditanyakan tentangnya. Maka Rasulullah menjawab, itu digunakan untuk membunuh cicak. Cicak dapat menyebabkan berbagai penyakit. Dalam kitab Umdatul Qari, karya Al-Hafiz Badruddin Al-Aini, yang merupakan penjelasan atas Syahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan beberapa mudarat dan potensi bahaya dari cicak, baik dari sisi tabiatnya maupun dampaknya terhadap kesehatan manusia. Dalam Umdatul Qari, Badruddin Al-Aini menyebutkan, cicak mengganggu manusia di rumah mereka, merusak makanan mereka, dan ada yang menguatkan bahwa dalam tubuh cicak terdapat semacam racun yang bisa memengaruhi tubuh bila jatuh ke dalam makanan atau minuman. Karena konteks zamannya belum mengenal ilmu mikrobiologi. Namun di zaman sekarang kita tahu bahwa cicak dapat menjadi sumber kontaminasi. Salmonella dari kotoran cicak di makanan, infeksi kulit atau pernapasan dari air liur atau tubuhnya, penyakit saluran pencernaan akibat racun biologis. Tak hanya itu, cicak juga dapat menyebabkan penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit infeksi kronis yang menyerang kulit, saraf tepi, saluran pernapasan atas, dan mata. Cicak yang selalu berkeliaran di langit-langit rumah terkadang membuang kotoran sembarangan. Kotoran tersebut bisa jatuh ke lantai, mengenai badan, atau bahkan jatuh pada makanan. Dalam kajian ilmiah modern, kotoran cicak
terutama dari jenis cicak rumah, diketahui berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk sakit perut dan infeksi pencernaan, terutama bila mencemari makanan atau minuman. Beberapa studi mikrobiologi menyebutkan bahwa kotoran cicak dapat mengandung bakteri Salmonella yang dikenal sebagai penyebab salmonellosis, infeksi yang menyebabkan sakit perut, diare, mual, muntah, dan demam. Pahala membunuh cicak. Sunnah adalah perkara yang tidak wajib dilakukan, namun jika dikerjakan akan mendapatkan pahala atau kebaikan. Dalam membunuh cicak pun sudah tentu akan mendapatkan pahala atau kebaikan jika melakukannya. Dalam hal ini, Rasulullah menjelaskan perihal pahala yang akan didapatkan apabila mengamalkan anjuran tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa membunuh cicak dengan satu pukulan, maka dicatat baginya 100 kebaikan. Jika pada pukulan kedua, maka kurang dari itu. Jika pada pukulan ketiga, maka lebih sedikit lagi dari itu." Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ats-Tsabrani yang menyebutkan bahwa membunuh cicak dapat menghapus 7 kesalahan. Hadis ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membunuh cicak, maka Allah akan menghapus 7 kesalahan darinya." Mengapa membunuh cicak diberikan kebaikan berdasarkan jumlah pukulan? Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan, pahala lebih besar untuk yang membunuh cicak dalam satu pukulan karena itu menunjukkan ketangkasan, perhatian terhadap perintah Nabi, dan keinginan kuat untuk segera membinasakan makhluk yang diperintahkan untuk dibunuh. Itu artinya membunuh dalam satu pukulan menunjukkan kesungguhan, menjalankan sunnah dan ketangkasan dalam mencegah kerusakan. Kemudian, untuk menghindari penyiksaan terhadap hewan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari juga menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk tidak menyiksa makhluk hidup tanpa sebab, termasuk hewan yang dibunuh karena diperintahkan. Membunuh dengan satu pukulan adalah bentuk ihsan, berbuat baik dalam membunuh, sebagaimana dalam hadis, "Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal." Hadis riwayat Muslim. Jadi semakin sedikit pukulan, semakin besar nilai ihsannya. Dan karena itu pahalanya pun lebih besar. Sahabat beriman, hewan ini dianjurkan dibunuh karena dapat membahayakan manusia, bukan karena alasan lain, apalagi karena dendam atas kejadian yang menimpa Nabi Ibrahim. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada yang membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disyahihkan Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Jadi, apabila cicak yang di sekitar kita dapat membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cicak tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.